Saudara Presiden Prabowo Subianto berencana memasukkan bahasa Portugis dalam pelajaran sekolah di Indonesia. Prabowo menegaskan Brasil menjadi salah satu negara mitra penting Republik Indonesia. Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat bertemu Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva kemarin dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan, Prabowo mengatakan bakal memasukkan pelajaran bahasa Portugis di sekolah. Bagi Presiden, hubungan bilateral dengan Brasil adalah penting sehingga bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa prioritas dalam pendidikan di Indonesia. Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol. Saya kira itu dari saya. Dewan Perwakilan Rakyat DPR mendukung rencana Presiden Prabowo memperkenalkan bahasa Portugis ke lingkungan sekolah. DPR menilai langkah ini menjadi upaya memperkaya kompetensi global pelajar Indonesia dan meningkatkan kerjasama dengan negara berbahasa Portugis. Tapi DPR minta pemerintah merencanakan kebijakan secara bertahap dan terukur. Pengenalan bahasa Portugis bisa dimulai sebagai muatan pilihan atau kegiatan ekstrakurikuler, sambil memastikan kesiapan tenaga pengajar dan ketersediaan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum nasional. Program pengajaran bahasa Portugis ini juga dapat terlebih dahulu diuji cobakan di daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Pendekatan kontekstual ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat. Penambahan bahasa Portugis dalam kurikulum pendidikan Indonesia jadi perbincangan kini. Di sisi pemerintah, pengenalan bahasa asing baru bisa membuka peluang kerjasama internasional. Tapi di sisi lainnya muncul kekhawatiran apakah penambahan bahasa Portugis ini akan menjadi beban baru atau malah hanya sekedar simbol diplomasi budaya saja. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB. Pak Lalu, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Dan hadir juga bersama saya ada Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mas Ubaid, selamat malam. Selamat malam. Saya mau tahu dulu nih ke Pak Lalu pandangannya, ini memasukkan kurikulum bahasa Portugis ke sekolah, ini memang ada urgensinya sangat-sangat diperlukan atau justru sebaliknya menambah beban nih bagi para guru dan pelajar? Pak Lalu. Ya, Mbak Audrey, jadi kami melihat bahwa Presiden memiliki itikat baik karena dari hasil pertemuan beliau dengan Presiden Brasil kemarin ada masa depan yang cerah terkait hubungan kedua negara, yaitu Brasil dan Indonesia, di samping hubungan diplomasi, kemudian hubungan ekonomi, kebudayaan, kerjasama di bidang-bidang tersebut. Maka perlu dipersiapkan generasi unggul, perlu dipersiapkan generasi yang akan meneruskan jalinan kerjasama ini untuk 5, 10, 15, bahkan 20 tahun ke depan. Sehingga Presiden memandang perlu anak-anak Indonesia menguasai bahasa Portugis. Nah, itulah sebabnya kemungkinan Presiden menyampaikan hal tersebut. Nah, karena Presiden menyampaikan hal tersebut, maka tentu Mendikdasmen dan Mendiktisaintek harus segera bisa menerjemahkan persiapan-persiapan serta formula yang akan dilakukan, apakah masuk ke dalam kurikulum, apakah masuk ke dalam mata pelajaran resmi, apakah masuk ke dalam ekstrakurikuler. Nah, ini yang harus dipersiapkan betul. Nah, ini kami di DPR yang menyambut baik saja, asalkan ini dipersiapkan dengan matang. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi salah satu hal yang pasti menjadi persiapan dengan sangat-sangat matang adalah gurunya, pengajarnya bahasa Portugis. Ini kan kalau bahasa Inggris, bahasa Mandarin
semua mungkin banyak ya kini ada pengajarnya. Nah pertanyaannya kalau pengajar bahasa Portugis Pak Lalu? Iya, saya setuju yang disampaikan Mbak Audrey bahwa tantangannya adalah kemudian kita harus mempersiapkan SDM, yaitu guru-guru yang hari ini menguasai bahasa Portugis. Nah, kita ketahui bahwa selama ini memang tidak pernah sama sekali diajarkan bahasa Portugis ini, yang kerap kita dengar ya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahkan bahasa Arab. Nah, ini gebrakan baru sebenarnya dan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mempersiapkan SDM, termasuk Kemenpan RB dan BKN. Kalau misalnya kebijakan ini dilaksanakan, ya tentu harus ada rekrutmen guru dan sebagainya, dan tentunya harus mempersiapkan formasi tersebut. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan Presiden menyampaikan keputusan tersebut, maka tentu Mendikdasmen dan Mendiktissaintek harus segera membuat perencanaan yang matang, dan saya berharap kalau misalnya kebijakan ini diberlakukan, maka harus ada kontinuitas, harus ada keberlanjutan, jangan sampai ini hanya sekedar wacana, Panas-panas aja begitu ya? sekedar angan-angan dan seperti itu. Oke, Ya, kalau dari Mas, ya, dan kalau dari Mas Ubay sendiri sebenarnya ini penting nggak sih untuk langsung segera memasukkan bahasa Portugis di kurikulum, entah itu untuk ekstrakurikuler atau mungkin yang merupakan suatu kewajiban, atau ini harusnya ditunda dulu, dikaji dulu, karena ya tadi salah satunya hambatannya pengajar bahasa Portugisnya di mana nih? Iya, jadi yang pertama, Presiden jangan tergesa-gesa gitu ya. Jadi kalau misalnya terburu-buru langsung harus dilaksanakan, pasti berantakan. Karena ya tadi yang mau belajar siapa, yang mau ngajar siapa, sekolah mana yang siap ada di mana, kan belum jelas semua gitu. Karena itu yang kedua juga, ide ini harus realistis. Di lapangan, di sekolah-sekolah kondisinya seperti apa gitu ya. Karena anak-anak kemudian orang tua itu bisa jadi menjadi korban dari kebijakan ini gitu. Sebelum Maksudnya ada gimana tuh, Mas? Ya, sebelum ada bahasa Portugis ini kan baru saja kemarin Kemendikdasmen mewajibkan bahasa Inggris gitu kan. Sebelumnya Wapres ingin memasukkan coding dan AI gitu. Jadi kalau semuanya ini dimasukkan dalam kurikulum, tentu bagi pelajar ini sangat membebani gitu kan. Karena semua harus dipelajari. Nah, bagaimana pelajar bisa menguasai kompetensi-kompetensi itu? Artinya terlalu gitu banyak ya. begitu. Tapi bukannya ketika misalnya bahasa Inggris mungkin coding atau mungkin niatnya baik ya, termasuk juga dengan memasukkan bahasa Portugis. Tapi apakah memang dinilainya memang terlalu banyak, takutnya beban ke guru dan siswanya terlalu banyak, atau memang perlu tapi pelan-pelan? Lah ya kan harus ada pemetaan dulu. Apakah ketika diwajibkan itu wajib bagi mahasiswa di jenjang pendidikan tinggi buka jurusan bahasa Portugis saja gitu, atau dari TK sampai perguruan tinggi itu wajib bahasa Portugis gitu kan. Karena itu kan harus dipilah-pilah dulu. Ini siapa sebenarnya yang harus menguasai ini, yang punya ketertarikan ini, lalu pangsa pasarnya di mana, kan harus jelas. Ketika itu tidak jelas, maka seperti saat ini, contoh misalnya sebelum kita ke bahasa asing, tadi disebutkan oleh Presiden juga ada Mandarin, bahasa Jerman dan seterusnya itu. Terakhir ya, kita pernah melaksanakan ujian nasional, itu mata pelajaran yang paling buruk ya di pelajar kita adalah bahasa Indonesia. Gitu. Artinya kalau pelajaran bahasa Indonesia saja kita masih sangat tertatih-tatih, bagaimana mungkin dipaksakan untuk belajar bahasa asing? Termasuk juga dengan pelajaran bahasa daerah juga ya? Iya. Oke. Iya. Nah, tapi kita ulas satu-satu kalau gitu. Pak Lalu tadi yang ditanyain Mas Ubaid adalah bagaimana nih? Ini belum jelas nih. Ini yang wajibnya mulai dari sekolah dasar kah, tingkat SMP kah, atau mahasiswa kah? Apakah ini Ya, juga betul. jadi harus yang diperjelas juga? Iya, jadi kami di Komisi 10 juga kan belum mendapat informasi yang detail terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Presiden. Pak Presiden beliau menyampaikan kemarin setelah bertemu dengan Presiden Brazil, tetapi pada prinsipnya tujuannya sangat bagus. Nah, cuman ya itu tadi, kita harus persiapkan betul dengan matang. Persiapan harus matang, kemudian kita harus punya peta, kemudian kita harus betul yang disampaikan oleh Mas Ubay tadi, ini mulainya dari mana? Apakah kita mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk membuka jurusan bahasa Portugis khusus? Nah, kemudian lulusannya kita persiapkan untuk
menularkan ilmunya kepada jenjang pendidikan yang ada di bawahnya seperti SMA, SMP, kemudian bahkan SD. Nah, ini yang perlu pemikiran yang matang, sehingga kemungkinan pasca reses nanti kami akan mengundang rapat kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Mendikbudristek. Salah satunya adalah untuk membahas tentang rencana Presiden untuk memasukkan bahasa Portugis ini ke dalam kurikulum kita. Kemudian Mbak Audrey, bahwa hari ini 57 negara itu justru memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah, sebagai salah satu mata pelajaran di kurikulum mereka. Nah, ini juga patut kita apresiasi. Nah, tentu dengan berkaca dari hal tersebut, maka memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum atau mata kuliah atau mata pelajaran di negara kita, nah ini juga butuh persiapan yang Pak Lalu, tapi kalau kemarin pada saat dinyatakan oleh Pak Prabowo adalah masuk ya bahasa Portugis menjadi kurikulum nanti ya di kita begitu, apakah sebaliknya juga ada juga kesepakatan bahwa di Brasil juga memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum? Ya, tentu ini harus simbiosis mutualisme, Mbak Audrey. Jadi sama-sama harus saling menguntungkan, harus kerjasama ini juga harus jalan seiring seirama ya. Kalau misalnya Indonesia mempelajari bahasa Portugis, ya tentu juga di Brasil juga harus tahu bahasa dan budaya Indonesia, kan seperti itu. Kerjasama yang baik ya tentu harus ada chemistry. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hari ini melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kemdikbudristek menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo ini. Dan ini tentu harus melalui pemetaan, perencanaan yang matang, baru dilaksanakan. Agar apa? Agar ada kontinuitas, agar ada kesinambungan. Kalau direncanakan dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, saya khawatir ini hanya sekedar angan-angan dan tidak tercapai apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo. Oke, kita sudah tahu kalau bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional yang mutlak. Kedua adalah bahasa Mandarin, belum lagi ada bahasa Jepang, bahasa Arab dan lain sebagainya. Pertanyaannya, untuk bahasa Portugis seberapa besar sih urgensinya ada penambahan masukan untuk bahasa Portugis dalam kurikulum? Usai jeda ya Bapak-bapak, tetap bersama kami, kita akan membahasnya. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pelajaran bahasa Portugis yang bakal masuk kurikulum pendidikan bakal ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Menlu bilang pelajaran bahasa Portugis yang bakal masuk kurikulum pendidikan adalah bagian dari relasi baik antara Indonesia dan Portugis. Antara Indonesia dengan Brazil. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa pelajaran bahasa Portugis, karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerjasama. Oleh karena itu beliau tadi meminta untuk memasukkan bahasa Portugis di dalam kurikulum pendidikan. Itu kan tadi baru disampaikan ya, nanti detailnya kapan pelaksanaannya, di tingkat mana, saya kira akan ditentukan oleh kementerian terkait. Sejumlah pelajar pun sudah merespons soal wacana bahasa Portugis masuk dalam kurikulum setelah Presiden Prabowo menyampaikan bahasa Portugis akan menjadi salah satu bahasa prioritas dalam pendidikan di Indonesia. Ada yang setuju, tapi ada pula yang tidak setuju. Apa alasannya? Kita lihat. Setuju sih, setuju aja. Lebih ke setujunya kalau bahasa Portugis ini jadikan bahasa minat bukan bahasa wajib. Cuman kalau bahasa wajib nambahin berat siswa aja sih kayaknya. Terus ada pelajaran baru gitu, bahasa Portugis. Tapi kalau mau setuju ada bahasa Portugis, gurunya juga harus bisa mengkawal anak-anak lain juga biar bisa mau belajar bahasa Portugis. Kalau misal gurunya nggak asik, itu bakal mempengaruhi juga sih bagi kelas. Kalau untuk aku sih kurang setuju, karena di Indonesia ini kan udah pelajaran bahasa Inggris juga. Kadang-kadang siswa-siswi di sekolah itu kurang fokus dari keduanya. Apabila ditambahin sama bahasa lain kayaknya agak kurang fokus. Tapi kalau misalnya bahasa Portugis itu ditambah sebagai mata pelajaran pilihan, aku cukup setuju, karena siapa tahu banyak orang yang pengen belajar bahasa Portugis. Rata-rata sih mayoritas memang setuju memasukkan bahasa Portugis ya atau bahasa baru begitu dalam kurikulum, tetapi jangan dimasukkan ke intinya, ke khususnya, tapi melainkan itu pilihan begitu Mas Ubay. Iya, jadi
kita belum menemukan sisi keterdesakan kenapa harus misalnya diwajibkan, harus menguasai, ditambahi dalam mata pelajaran yang namanya bahasa Portugis ini gitu loh. Karena bahasa asing yang sudah diwajibkan ya, contoh misalnya bahasa Inggris, itu kan di semua jenjang ada, di sekolah ada, di madrasah juga ada. Tapi kalau misalnya bahasa Arab kan hanya di madrasah. Tapi kalau misalnya contoh bahasa asing, bahasa Inggris, itu kan di semua level ada ya. Tetapi kalau kita evaluasi, coba lihat kemampuan bahasa Inggris anak-anak Indonesia, walaupun mereka belajar sampai 12 tahun, ketika dites TOEFL ya, cuman 400, itu masih sangat kecil sekali. Artinya gitu. adalah itu saja masih menjadi catatan, apalagi penambahan bahasa lain gitu. Iya, apalagi di sini misalnya kan masih belum ada calon guru ya, fakultas tarbiyah atau fakultas keguruan yang menyiapkan guru bahasa Portugis kan belum ada. Oke. Gitu. Kalau belum ada nanti yang ngajarin Diimpor mungkin siapa bisa? gitu ya. Oke, Pak Lalu, nah itu pertanyaan juga, ini gurunya siapa yang nanti akan mengajar begitu? Apakah mungkin diimpor dari luar negeri? Tapi kan itu juga menambah anggaran biaya juga tuh. Gimana, Pak Lalu? Ya, tadi Pak Menlu kan sudah menyampaikan bahwa ini tentu tidak serta-merta langsung dilaksanakan. Nah, tentu butuh kajian, butuh formula terkait dengan waktu, kemudian seluruh persiapan-persiapan juga tentu akan dipikirkan, termasuk SDM. Tadi apakah nanti formulanya mata kuliah bahasa Portugis dimasukkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru setelah itu baru ke jenjang pendidikan yang di bawahnya. Apakah nanti juga ini masuk ke dalam ekstrakurikuler, kemudian apakah nanti formula dengan apakah mengimpor dan sebagainya, kita kan belum tahu. Oleh sebab itu, karena ini baru diwacanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, maka ya kami sebagai mitra dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentu dalam beberapa waktu ke depan akan memanggil atau mengundang kedua menteri ini untuk menyampaikan kepada kami sebenarnya arahan presiden seperti apa, kemudian perencanaan yang akan disiapkan oleh dua kementerian ini seperti apa. Nah, betul yang disampaikan oleh Mas Ubaid tadi bahwa hari ini saja bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang ada dari semua tingkatan, dan kurikulum kita juga sudah sangat padat sekali. Jangan sampai nanti justru akibatnya kalau terburu-buru atau tergesa-gesa justru akan mengakibatkan penumpukan mata pelajaran di kurikulum tertentu yang akibatnya juga berdampak kepada siswa-siswi kita. Akibatnya siswa-siswi juga jadi tambah stres begitu ya, Pak Lalu ya? Jangan sampai seperti itu juga ya? Begitu. Ya. Oke, berarti artinya Mas Ubaid ini adalah kita tanggapi hal yang baik, suatu positif dari presiden begitu, tapi juga masih harus dikaji lagi, artinya tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa ya untuk menindak lanjuti dengan segera gitu. Iya, artinya ini kan kaitannya dengan kualitas pendidikan di Indonesia, karena itu menjadi penting dari beberapa catatan yang disampaikan Pak Lalu tadi itu, bahwa ini kita tidak hanya membicarakan soal bahasa Portugis, tapi bagaimana Presiden punya ide itu berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Jadi tidak kemudian hanya gara-gara bahasa Portugis lalu pengarus utamaan bahasa Portugis. Tiba-tiba Wapres pengen coding, kemudian pengen coding semua gitu. Jadi harus dipikirkan sebenarnya kebutuhan anak-anak Indonesia hari ini itu apa. Gitu. Tapi Mas Ubaid, sebenarnya kita pengen tahu juga untuk memasukkan kurikulum baru, katakanlah tadi misalnya bahasa yang baru untuk memasukkannya. Ini penentuannya gimana? Kan masing-masing sekolah juga beda tuh ya. Ada yang memasukkan misalnya bahasa tertentu, ada juga yang tidak memilih. Ya, itu kan ada di peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Nah, ketika itu dimasukkan dalam kurikulum, maka nanti akan ada ya peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal kurikulum bahasa Portugis ini. Apakah nanti dia diwajibkan atau tadi ada usulan misalnya ekstrakurikuler atau hanya pilihan dan seterusnya, itu nanti menjadi opsi yang bisa ditentukan di level pusat. Nah, ketika kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah tinggal mengikuti. Kalau misalnya mengikuti artinya pilihan nih, mau atau tidak. Iya, kalau misalnya itu hanya ekstrakurikuler, maka nanti di bawah juga diterjemahkan ini hanya ekstrakurikuler. Boleh ada peminatan, boleh enggak gitu. Tapi kalau misalnya seperti bahasa Inggris itu kan diwajibkan, maka itu nggak ada pilihan lain, semua harus belajar. Harus belajar begitu ya. Oke. Kalau gitu Pak Lalu, kapan ini rencana akan memanggil kementerian-kementerian terkait untuk membahas masalah ini?
Ya, insya Allah awal November Mbak Audrey, kami akan mengundang Mendikdasmen dan Mendikdiksaintek untuk membahas ini. Dan yang terpenting adalah hari ini juga sedang dilakukan kampanye berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan tidak meninggalkan bahasa daerah sebagai suatu identitas bangsa. Nah ini saja fokus dulu, kemudian setelah itu nanti kita akan menunggu formula yang akan disampaikan oleh dua menteri ini, Mendikdasmen dan Mendikdiksaintek. Apakah beliau-beliau sudah menerjemahkan bagaimana keinginan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya kita tinggal tunggu, nanti pada saatnya kami akan pertanyakan detail dan moga-moga nanti di rapat kerja tersebut ada penjelasan resmi kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Lalu. Mas Ubay terima kasih. Terima kasih. Bapak. Terima kasih Mbak Audrey. Terima kasih. Setelah ini kami hadirkan informasi dari Roy Suryo CS, saudara kembali mendapatkan salinan ijazah Jokowi. Dan kali ini Roy Suryo CS mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum.